Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi rabbaniyah wa jadbahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu anna madna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa fi dhuhri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bis sabilin nuri amma ba'. Terlebih dahulu ulun minta ridha, minta halal lawan pian sabarataan, karena amun dilihat dari umur ulun panumnya di sini dan ulun pulang di sini dihormati dan dimuliakan. Bukan ulun merasa bahagia gembira kada, cuma ulun merasa lebih hina daripada pian. Kenapa? Karena nang Tuhan tu lebih banyak beribadah sudah kepada Allah. Ulun nang anom ini masih sedikit punya ibadah. Ulun sudah banyak, ulun apa yang namanya, ulun masih kada tapi bisa disuruh baca manakib karena diminta ibu di sini. Nah, minta ridho, minta halal lawan pian sabarataan. Terlebih dahulu kepada tuan rumah, sahibul wilayah dan sahibul bait, kepada komplek di sini minta ridho, minta halal. Jikalau ada penyampaian ulun yang kada nyaman atau ada penyampaian ulun yang kurang baik, yang kurang bagus, tingkah laku ulun ada ulun, terlebih dahulu ulun minta ridho, minta halal, karena ulun banyak masih kesalahan, masih belum banyak baiknya. Menyepian sudah pasti sudah banyak baiknya. Terlebih dahulu minta ridho, minta halal lawan pian sabarataan, karena ulun kada tapi bisa membaca manakib ini. Ulun sekadar membacakan di sini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya lawan kita barataan, amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu minta ridho, minta halal sekali lagi lawan pian sabarataan. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah, yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni menentukan ya Allah akan wali itu untuk membawa akan segala rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jadbahu minhu ilaihi bisamikil inayah, dan yakni Allah menghampirkan akan dia wali itu daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mengeruni atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadahul malaku wa huwa fi dhuhri abihi suri, yakni aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada Nabi Muhammad itu segala malaikat, sedangkan ia Nabi Muhammad itu masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Zahirnya di muka bumi ini Nabi Adam yang pertama, namun hakikatnya Nabi Adam menzohirkan ke muka bumi itu untuk mewujudkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu diciptakan terlebih dahulu daripada Nabi Adam. Nabi Adam ini ramai sudah kisahnya, ketika Allah hendak mengolah Nabi Adam daripada tanah liat yang bersih yang suci diambil, beberapa kali hendak diolah, potong jatuhan tanah liatnya. Lalu disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat untuk berselawat lawan Nabi Muhammad, maka jadilah bentuk tubuh Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam dikeluarkan ke muka bumi itu salah satunya berbuat kada taat lawan Allah, kada ingat tagawi, jangan mendekati buah, jangan mendekati pohon khuldi.
Nah, oleh sebab itu diturunkan ke muka bumi bukan karena sebab dosanya, tapi untuk menzohirkan wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengkada keluar Nabi Adam daripada surga, kayak apa hendak mau lembikin manusia? Karena kita ini datu kita Nabi Adam seberataan. Makanya jar Rasulullah, siapa yang menyakiti anak Nabi Adam sama dengan menyakiti ke aku, ujar Rasulullah. Jadi kita jangan mengganggu lawan manusia, jangan mengganggu lawan manusia. Nabi Adam terpisah lawan istri Siti Hawa beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, ketemunya di Jabal Rahmah. Disitulah tempat orang bila naik haji. Nah, ini tahun ini orang naik hajian berataan. Mudahan kita lah berataan kawan naik haji. Mudahan sekeluargaan naik haji kita berkat Syekh Muhammad Seman Al-Madani ini. Dan menakib yang kita baca hari ini adalah beliau penjaganya makam Rasulullah. Jarsidin, siapa yang ziarah ke kubur Rasulullah tanpa izin dengan aku, maka ziarahnya itu sia-sia, ditolak. Kita punya hendak telah kada usah hendak menukar sesuatu tapi kada dijuali, kada nyaman. Kita misalnya hendak berdatang ditolak orang, kada nyaman. Kayak apa nang kita elang ini Rasulullah, kita kada diterima ibadah kita. Nah, maksudnya bila hendak ziarah ke makam Rasulullah, beizin baca menakib sidin atau salam lawan sidin, apalagi melewati kampung Hajun itu makam Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, kita memberikan salam lawan Sayyidatuna Khadijah juga. Ini rami juga menakib Sayyidatuna Khadijah misalnya dibaca, karena sebulan sekali bagus tuh dibaca menakib Sayyidatuna Khadijah. Ini tinggal 13 hari lagi haulnya yang kita baca hari ini, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani tanggal 2 Dzulhijjah. Ini sudah hidup daripada 19 menyakada hilap daripada bulan Dzulqa'dah. Sisa 11 hari lagi kita masuk awal daripada bulan Dzulhijjah. Bila hidup 10 Dzulhijjah, rami orang pacangnya berkurbanan nang menakawa, menyakada kawa kada apa-apa. Nang kawaja hari raya Idul Adha. Jadi Nabi Adam tadi keluar di dalam surga untuk menzohirkan wujud Nabi Muhammad, karena kita ini datu kita Nabi Adam. Mudahan kita kawa ziarah ke makam Rasulullah seberataan. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fis sabilin nuri, yakni dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Maka perlu modal kita amal yang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana caranya dapat amal yang soleh? Salah satunya duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu, di situ kita akan mendapatkan ilmu, lalu kawa beramal soleh. Amun kita beramal soleh, ngarannya aja soleh, arti soleh itu amal nang diterima. Bila amal kada soleh, amalnya kada diterima. Contohnya beramal tanpa ilmu, beramal tapi kada ada ilmunya, maka amalnya ditolak. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu taala anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah diturunkan rahmat oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun menakib seseman ini kada ada keraguan lagi di dalam hati kita. Kenapa? Karena murid seseman ini salah satunya yang menzohirkan ilmu di Kalimantan Selatan, yaitu datuk kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari datu kita berataan, dan sidin menuntut ilmu kepada Tuan Syekh Muhammad Seman. Untung benar kita punya datu Kalampayan, dan datu Kalampayan mempunyai zuriat yaitu Abah Guru Sakumpul.
Nah, jadi reretannya itu sampai ke abah guru sekumpul. Nanti yang akan dizuhirkan Allah ke muka bumi ini 200 tahun kurang lebih, atau kurangnya atau lebihnya, akan muncul dari kalangan sidin lagi yang akan menzuhirkan ilmu menjadi wali kutubul akwat. Orang menjadi wali kutubul akwat kadakawa orang awam yang biasa, pasti daripada dzurriyyat Rasulullah. Kita kadakawa jadi wali, paling jadi aulia Allah, kekasih Allah. Amunnya wali jadi kutubul akwat kadakawa. Kita jadi orang soleh deh, sudah syukur benar. Apa orang soleh? Jan abah guru Zuhdi Banjarmasin, tanda orang soleh itu pernah bermimpi dengan Rasulullah. Namun ulun belum pernah lagi. Jadi ulun ini mengesahkan apa yang dikesahkan oleh guru-guru ulun. Salah satulah kita ceritakan dulu keramat Syekh Muhammad Seman ini. Ada murid daripada guru ulun, guru Ansori Pelehari yang dekat belakang Kodim. Salah satu jemaah sidin ketika kesulitan mendapat kesusahan menaiki pohon hanau, gugur lumpus bejajak, sidin batawassul lawan Syekh Saman, langsung ditolongi. Alhamdulillah kada jadi sidin gugurnya mendabuk kayak durian, kada jadi ditolongi. Nah itu salah satu karamatnya, luar biasa. Dan banyak lagi karamat-karamat. Abah guru Zuhdi pun ada mempunyai karamat sidin. Tapi ini kada kita kisahkan, nah kita kisahkan dalam sininya dulu. Minta ridho, minta halal lawan pian. Mudahan kita juga mendapat karamat daripada Tuan Syekh Muhammad Seman. Apa karamatnya? Kawa ma'amalakan ilmu sidin, kawa ma'amalakan pawadah sidin. Oleh sebab amal dan apa yang sidin ajarkan kita amalkan, di situ kita mendapat keberkahan daripada Tuan Syekh Muhammad Seman. Mungkin kita membaca aja tapi kada ma'amalakan, kada mungkinlah dapat kita. Nah kayak itu tuh kurang lebihnya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Hari ini banyak benar orangnya, kira-kira bermakanan aja kira-kira lah. Nah banyak aja makanan di hadapan sudah. Nah itu luar biasa sudah. Yang lupa maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian ini atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Seman radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Sidin itu menjadi wali kutub. Wali kutub itu artinya pemimpin segala wali-wali yang ada di zaman Sidin Bahari. Barang siapa berkehendak ziarah ke kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu taala anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi. Orang talibul ilmi itu kadang mesti anakan pondok. Kayak Buhan Pian misalnya, seminggu sekali ke majelis. Di mana ada majelis misalnya malam Selasa misalnya di masjid, setiap minggu tulah itu orang talibul ilmi juga ngarannya. Dan kepada orang alim-alim, dan kepada orang yang soleh-soleh, dan kepada orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang soleh-soleh, daripada segala orang dan awam dan khawas. Jadi sinilah di sini kada bepilih nang susah kah, nang miskin kah, nang sugih kah, nang alim kah, tetap sidin layani sama seperti melayani orang-orang lainnya. Di situ adalah sifatnya luar biasa. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Dan lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani ia
dari hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua apabila diberi bantal oleh orang tuanya, maka ketika ia hendak tidur maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka bangun ia daripada tidurnya lalu rotib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdol itu 8 rakaat. Nih kan kau mengamalkan sembahyang duha maka semakin ingat Tuha, semakin umurnya batuha, bahasa kitanya batuha lah, padahal semakin umurnya hendak habis semakin nyaman rezekinya orang nang mengamalkan sembahyang duha. Biar 2 rakaat aja tapi rutin setiap hari, insyaallah rezekinya dimudahkan Allah. Apalagi kawa 4 rakaat, barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunat sholat duha 4 rakaat maka inya sama munya kada hilap itu beribadah haji yang mabrur, pahalanya luar biasa. Jadi orang nang mengamalkan sholat duha nih kada mau miskin, kada mau susah, kada mau duitnya pagat, pagat kada payu, kada mau duitnya habis. Arti habis tuh ada aja datang gitu nah. Karena kada lawas ada aja datang, dimudahkan Tuhan. Kenapa? Karena inya mengamalkan sembahyang sunat duha. Biar 2, 4 terserah pian. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pilih aja, kira-kira milih yang 2 jadi syukur sudah, kada kawan banyak. Dan lagi pula ya radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezzatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut adalah hal di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Jadi sebelum balik sudah dididik Allah itu sembahyang yang luar biasa kayak tadi, mulai sebelum sahur, mulai sebelum subuh sampai terbit matahari, sampai sembahyang duha, senantiasa beliau setiap hari mengerjakan seperti itu. Ini riwayat Sidin. Mulai kecil munnya ulun masih kada kawa. Nah, mulainya ulun masih kada kawa mun pian mungkin sudah mengamalkan ini. Pada masa itulah disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makanan, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Ini sama dengan keramat Abah Guru Sekumpul yang dibuktikan kepada murid Sidin. Lagi Sidin berumah di Karaton, Guru Sekumpul makan, makanan Sidin habis tapi kembali pulang seperti awal, luar biasa. Bahkan Sidin mengambil buah rambutan di belakang aja. Namun kita mengambil di belakang 10 kali kereda. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil, lalu dihobarkan oleh orang tuanya padahal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwanya ia adalah waliullah subhanahu wa ta'ala, dan tiada lagi hilap lagi antara segala ulama. Artinya kada usah diragukan lagi. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang tegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia. Demikianlah hal ehwal di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Kira-kira adalah yang mempunyai anak nang wani madahi kuitannya, bilanya kuitannya itu memakai pakaian yang ditegah agama. Apa nang tegah agama? Misalnya laki-laki babonel, misal ada anaknya menagur bisa ditempeleng abahnya saka ada wani. Nah, atau laki-laki misalnya baka kalung amas, anaknya misalnya menagur bisa kada wani anaknya. Nah, artinya kita contohkan lawan anak buah kita yang baik-baik, karena kita adalah gambaran kepada anak. Maksudnya bilanya kita baik,
kelakuannya baik, inya akan meniru jua yang baik. Bilanya kita kelakuan yang kada baik, inya akan meniru jua kelakuan yang kada baik. Sedangkan kita hendak mempunyai alam kubur kita raudhah min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa taala, tapi anak kita kada dididik dengan baik, maka akan celaka kitanya sama-sama. Ini sudah setengah jam lebih. Sampai sini kah atau dilanjutkan? Atau sampai asar? Nah, sampai asar berapa menit kah lagi kada tahu lah dah. Tinggi. Biasanya ulun baca manakib itu 20 menit selesai. Kada lawas kesian orang. Tapi di sini terserah pian aja, terserah jemaahnya. Tadi bagus banget sudah diawali dengan membaca qasidah burdah. Dan itu kalau diartiakan luar biasa. Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan. Itu luar biasa artinya. Belum lagi yang lain, abada mauliduhu anti bi'unsuri. Itu kisahnya bulan Maulid. Bila nang jadi dakwati itu ketika Rasulullah berjalan, pohon-pohonan itu berukir namanya Rasulullah, mengucapkan salam. Luar biasa kisahnya itulah. Tapi kita kisahnya ini dulu, model promosi lah gurunya. Enggak ada, cuma mengisahkan aja kita supaya bertambah-tambah keberkahan di rumah ini, amin ya rabbal alamin. Dan kepada pian yang mendengarkan sabarataan, amin ya rabbal alamin. Kita langsung baca wasiat sidin. Dan setengah daripada wasiat Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Ini mudahan kita kawamalakan setiap setelah sembahyang subuh 4 kali. Jangan berpander dunia dulu, membawirit kada apa-apa ajar guru bawirit sampai tentu hanya baca doa ini, angkat tangan. Ini doa mendoakan umat Rasulullah. Ini doa perhatian kepada umat Rasulullah. Ini doa untuk menyelamatkan umat Rasulullah, menutupi daripada kesalahan dan lain-lainnya. Luar biasa, makanya doa ini yang sangat diamalkan oleh Tuan Sayyid Muhammad Saman. Dan lagi kata Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah, itu mudahan kawa kita mengamalkan. Sekarang kita baca manaqib karamat sidin. Dan setengah daripada karamat Tuan Sayyid Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala sampai aku di tepi laut, aku lihat meka atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin tofan hingga kapalku hampir karam. Maka sangat takut aku, sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku lalu berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudianlah berhentilah angin tofan itu dengan sebab berkat keramat Tuan Sayyid Muhammad Saman itu, maka sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada keramat Tuan Sayyid Muhammad Saman yaitu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali. Ketika aku berlayar ke negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Saman. Maka berkat Tuan Sayyid Muhammad Saman turunlah kapalku dari atas karang, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Sayyid Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian
ketika itu kemudian ketika aku hendak ke Mekkatil Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Saman, lalu aku khabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezaliman itu? Maka dijawab Tuan Syekh Muhammad Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang-ulangi perkataan itu 3 kali, dijawab tetap seperti itu juga. Maka diketahuilah khotor, yaitu terlintas di dalam hati orang tadi, dan katanya, apakah engkau lupa kepada ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalku dari kepecahan itu. Dan lagi setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhum, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat mendapat kesukaran, maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta baca tawassulnya dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman, jadi mudahlah serta segera kabulnya dan mujarrab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala, tiada syak padanya. Dan yang kedua, janganlah mungkir i'tikad kita kepada kewaliannya. Jikalau ada pekerjaannya bertentangan pada zahir sekalipun, janganlah mungkir i'tikad kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat, yaitu membantu kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi SAW, dan di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrahnya Nabi SAW, hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dimakamkan di Baqi dengan berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Allah luaskan rezeki yang halal, yang banyak lagi berkah, yang mudah didapatkan dan tidak menyulitkan dihisapnya di hari kiamat nanti. Terlebih khusus kepada sahibul bait, kepada tuan rumah, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala hajat beliau berataan dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman, dan mudah-mudahan kita yang hadir pun sama, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu mudahan kita jangan mati, jangan meninggal dulu terkecuali kita sudah ziarah ke makam Rasulullah, baik naik haji dan umroh sekeluargaan, amin ya rabbal alamin. Bisyirin nabi wa alin nabi, bisyirin surati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.